Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam majelis kali ini di dalam pelajaran Syarah Alfiyah Ibnu Malik bersama Al Ustadz Muhammad Atim hafizahullah taala, dan alhamdulillah juga kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan memulai pembelajaran subuh kali ini. Tafadhalu untuk dipersiapkan apa yang harus dipersiapkan seperti buku tulis untuk mengambil faedah-faedah yang diberikan oleh Ustadz Muhammad Atim. Pada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian. Di subuh kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama kembali di dalam mengkaji ilmu-ilmu syar'i melalui kitab-kitab para ulama. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan Syarah Alfiyah Ibnu Malik dari syarah yang ditulis oleh Ibnu Aqil rahimahumullah, dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru yaitu tentang al-idhofah di bait ke 385. Ya, 385. Ibnu Malik rahimahullah berkata, nuna talil i'raba aw tanwina mimma tulifu huzib katurisina. Ya, nuna ya, dua nun ya. Tali ya yang terletak talil i'raba ya yang terletak setelah i'rab ya, maksudnya yang terletak setelah huruf yang menjadi tanda i'rab ya, maksudnya tanda i'rab yang ada pada musanna dan jama' mudzakkar salim, ya kan? Itu misalnya muslimani, muslimuna ya, yaitu nun yang terletak setelah tanda i'rab. Berarti muslimani nun terletak setelah tanda i'rab. Kalau di musanna dia alif ya, atau ya, muslimani, muslimaini ya, atau nun yang terletak setelah tanda i'rab bagi jama' mudzakkar salim, muslimuna wau ya, atau muslimina ya. Jadi nuna, dua nun, maksudnya nun pada musanna dan jama' mudzakkar salim ya, yang terletak setelah huruf yang menjadi tanda i'rab, talil i'raba au tanwina ya, atau tanwin ya, atau tanwin mimma tudifu ya, dari apa yang kamu idopatkan ya, mimma tudif berarti anta ya, apa yang kamu idopatkan jadikan sebagai mudhof, ihzib ya, ihzib ya, ihzibnya apa ya, nuna tadi, jadi nunanya itu sebagai maf'ul bih ya dari ihzib, jadi ihzib nuna au tanwina gitu ya, jadi hilangkan, jadi nun yang ada pada musanna dan jama' mudzakkar salim, begitu juga tanwin hilangkan ketika dia menjadi mudhof.
Katurisina seperti turisina. Ini contohnya. Turi di sini tanwinnya hilang, tidak turin sina tapi turisina. Kenapa? Karena dia menjadi mudhof. Wasani jerur, wasaniya jerur. Ya, ini dibalik asalnya wajrur asania. Ini dibalik. Ya, majrur kan yang kedua, berarti mudhof ilaihnya. Jadi kan ya, idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ya, wasani ya jurur. Jadi jurur asani. Majrur kan yang kedua, maksudnya mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih itu berarti hukumnya majrur. Wanwi min au fi idza lam yasluhi illa dzaka wallama khudha mimma lima siwa dzainika waqsus awwala aw atihi ta'rifa billadzi tala. Ya. Inwi niatkan ya, niatkan maksudnya perkirakan, ditakdirkan ya, yang tersembunyi ya, ada makna yang tersembunyi yaitu min. Jadi makna mudhof ilaih itu atau makna idhofah itu satu bisa maknanya min. Ya au fi atau fi nanti dibahas. Min itu kalau mudhof ilaihnya merupakan jenis daripada mudhof. Ya, kalau fi mengandung makna zorob. Mudhof ilaihnya merupakan zorob, baik zorob makan atau zorob zaman. Idza lam yaslu illa dzaka. Kecuali apabila ya tidak layak, tidak cocok maknanya kecuali makna itu. Gitu ya. Jadi kalau idhofah itu maknanya min ya, maka perkirakan adanya min. Ya, gitu. Kalau idhofah itu tidak cocok kecuali maknanya fi, maka perkirakan adanya fi. Walama hudha ya. Gitu. Asalnya hudal lam ya, dan ambillah makna lam mim lima siwa zainika ya. Bagi yang selain kedua hal itu. Zainika ini musanna dari zalika. Ya, selain daripada min dan fi ya, maka maknanya lam, karena secara keumuman ya makna idhofah itu bermakna lam, li ya, kepemilikan. Waksus awwala ya au atihi ta'rifa. Nah, ini nanti merupakan makna dari idhofah itu, yaitu satu bermakna taksis, menghususkan, atau berikan dia makna ta'rif, ma'rifah. Bila ditala ya, dengan yang setelahnya. Jadi maksudnya mudhof ilaih itu dia bisa berfungsi sebagai untuk mentaksis bagi mudhof ataupun mentarif bagi mudhof. Ya, nanti kita lihat syarah dari Ibnu Aqil. Idza urida idhofatu ismin ila akhara. Ya, apabila ya menginginkan untuk mengidhofahkan ya isim kepada yang lainnya, maksudnya kepada isim lagi. Ya, idhofah itu secara makna adalah isnad, secara bahasa ya maknanya adalah isnad, menyandarkan. Ya, kalau secara istilah dalam ilmu nahwu maksudnya adalah menyandarkan satu isim kepada isim yang lain. Makna idhofah itu menyandarkan satu isim kepada isim yang lain. Ya, yang isim kedua itu, mudhof ilaih itu dia kedudukannya ya seperti tanwin ya bagi mudhof. Ya, seperti tanwin bagi mudhof. Makanya di mudhofnya itu kan tidak ada tanwin. Ya, jadi jika ingin mengidhofatkan satu isim kepada yang lain, hudhifa ma fil mudhof, ya dibuanglah apa yang ada pada mudhof min nunin talil i'roba, dari nun yang terletak setelah i'rob, setelah huruf i'rob, yaitu tadi i'rob tanda musanna dan jamak mudzakkar salim. Ya, wahia nunut tasniyah, yaitu nun tasniyah musanna au nunul jam'i, atau nun jamak, maksudnya jamak mudzakkar salim.
Wa kadza ma ulhiqa bihima, begitu juga yang mulhaq dengan keduanya, yaitu mulhaq dengan musanna dan mulhaq dengan jama mudzakkar salim. Seperti yang sudah dibahas di pembahasan awal tentang isim-isim murob, di mana untuk musanna itu ada yang mulhaq, ya, begitu, artinya yang tidak memenuhi kriteria hakikat bagi musanna, ya, misalnya kila, kilta, isnani, isnataini, ya, itu adalah mulhaq bil musanna. Begitu juga yang mulhaq dengan jama mudzakkar salim, ya, wa babuhu ulhiqa wal ahluna, ya, jadi isrun, ya, itu yang isrun, salasun, kemudian ahlun, wa babuhu ulhiqa wal ahluna wa araduna, ya, syadza wasinuna, ya, ulu alamuna illiyuna, itu semua adalah mulhaq dengan jama mudzakkar salim. Au tanwin, yang kedua menghilangkan tanwin pada mudhof itu, wajurul mudhof ilaih, dan mudhof ilaihnya dimajrurkan. Fataqulu, ya, maka kamu katakan hazani gulama Zaidin. Ini adalah kedua budak, ya, Zaid, budaknya Zaid. Nah, gulama, yaitu asalnya gulamani, musanna, nunnya dihilangkan. Jadi mudhof harus dihilangkan nunnya dari musanna. Wa haula'i banuhu, ya, ini adalah anak-anaknya. Ya, banuhu asalnya banuna. Banuna, ya, jamak mudzakkar salim dari ibnun. Banuna asalnya banuna, nunnya dihilangkan, ya, menjadi banuhu. Wa hadza sahibuhu, ya, ini adalah sahabatnya. Ya, asalnya wa hadza sahibun, tanwin. Ketika dia mudhof, maka hilang tanwinnya. Wa hadza sahibuhu. Waktu lifa fil jari lil mudhaffi ilaihi, ya, diperselisihkan di antara para ulama nahwu, ya, tentang yang memajrurkan mudhaf ilaih itu apa. Wakila, ada yang mengatakan huwa majrurun biharfin muqaddarin. Dia itu majrur dengan huruf muqaddar, ya, yang tersembunyi. Wa huwa lam au min au fi, yaitu lam, min, dan fi, ya, sesuai dengan makna dari idofah itu. Jadi ada yang mengatakan oh majrurnya itu karena huruf jar yang muqaddar. Wakila, ada juga yang mengatakan wa huwa majrurun bil mudhaf. Ya, dia adalah majrur dengan mudhaf, ya, wa huwa shahihu min hadhil aqwal. Inilah yang benar dari perkataan ini. Ya, karena memang kalaulah majrur dengan huruf jar yang dibuang, ya kan, berarti untuk apa dibedakan secara khusus idofah, gitu ya. Berarti kalau begitu yang memajurkan itu hanya huruf jar dengan tawabi saja. Padahal yang memajurkan itu kan 3. Ya, huruf jar, majrur dengan idofah, dan dengan tawabi. Nah, kalau sekarang idofahnya yang memajurkan adalah huruf jar lagi, ya berarti kan tidak perlu dibedakan. Begitu. Nah, jadi yang benar bahwa mudhof ilaih ini ya majrur oleh mudhof, itu oleh huruf jar, bukan oleh huruf jar. Walaupun secara makna, ya, itu ada makna huruf jarnya secara makna. Sumal idhofah takunu bimakna lami inda jami'in nahwiyin. Kemudian idhofah itu ada, ya, dengan makna lam, li, kepemilikan, ya, begitu, atau lil milki, atau li shibhil milki, atau lil ikhtisos, ya kan, penghususan. Misalnya alhamdulillah, ya, lillah itu kan, lil ikhtisos lam. Nah, jadi makna idhofah itu pertama lam. Ya, ini menurut seluruh para ulama nahwu.
Wa za'ama ba'duhum annaha takunu aidan bima'na min, dan sebagian mereka meyakini bahwa idhofah itu juga bermakna min atau fi, wa huwa ikhtiyarul musannifi, dan dia adalah pilihan musannif ya Ibnu Malik, penulis Alfiyah ini. Wa ila hadza asyara biqauli, dan kepada hal ini ya beliau Ibnu Malik berisyarat dengan perkataannya wanwi, dan perkirakan ya niatkan min yaitu makna min, au fi atau fi, ila akhiri dan seterusnya. Ya, dan memang ada pada kenyataannya idhofah bermakna min dan fi itu. Ya kan, walaupun dia pendapat sebagian para ulama nahwu, ya kan, tetapi ini yang kemudian dikuatkan oleh Ibnu Malik. Ibnu Malik ya sebagai pentahqiq daripada ilmu nahwu. Wadobitu dzalika ya, dan ketentuan hal itu annahu illam yasluh illa takdiru min au fi, ya jika tidak sesuai, tidak cocok ya, kecuali memperkirakan ya adanya makna min atau fi, ya fal idofa bimakna ma ta'ayyana takdiruhu, maka idofanya itu dengan makna yang menjadi wajib ya diperkirakannya. Ya, artinya kalau idofahnya itu tidak ada yang layak maknanya kecuali min, ya maka yang harus diperkirakan itu berarti adanya min. Ya, kalau tidak layak kecuali makna fi, ya maka diperkirakannya itu adalah fi. Ya, wa illa, nah jika tidak layak untuk kedua-duanya, ya fal idofatu bi makna lam. Maka idofahnya itu bermakna lam, li. Fayata'ayyanu takdiru min, maka menjadi wajib ya memperkirakan adanya min in kanal mudhofu ilaihi jinsan lil mudhof. Ini yang saya katakan tadi. Ya, jika mudhof ilaihnya itu merupakan jenis daripada mudhof. Jadi kapan kita memaknai idofah itu ada makna min, yaitu kalau mudhof ilaihnya berupa jenis daripada mudhof. Nahu hadza saubu khazin. Ya. Contoh ini adalah baju khazin. Khazin itu apa ya? Jadi jenis baju ya, suatu jenis baju. Ya, karena mudhof ilaihnya itu adalah jenis dari mudhof, ya maka dia bermakna min di situ. Jadi makna hadza saubu khazin itu ya hadza saubun min khazin maknanya gitu ya. Terbuat atau berasal. Ya berasal dari khazin. Jadi merupakan jenis ya, suatu jenis dari mudhof ya, atau khazin itu jadi maknanya harir ya, dari sejenis sutra. Khazin ini mudhof ilaihnya. Iya, mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih ini, idhofah ini, karena khazinnya merupakan jenis daripada mudhof, ya khazin merupakan jenis dari saub, ya sutra itu merupakan jenis dari baju, maka dia maknanya berarti min. Saubun min khazin. Begitu juga wa khatimu hadirin, cincin besi. Ya. Cincin besi itu berarti kan macam daripada cincin itu. Jenis daripada cincin itu. Ya kan? Sehingga maknanya wa khatamun min hadidin. Jadi bermakna min idhofah itu. Kalau mudhof ilaihnya ya bermakna jenis ya dari mudhofnya. Kemudian wa yata'ayyanu taqdiru fi in kana al-mudhafu ilaihi zarfan waqi'an fihi al-mudhaf.
ya, dan menjadi wajib ya memperkirakan fi ya jika mudhof ilaihnya sebagai zorob ya waqi'an fihil mudhof ilaih fihil mudhof yang mudhof itu terjadi pada zorob tersebut ya. Zorob itu bisa zorful zaman atau zorful makan ya. Jadi mudhof itu ya terjadi pada zorob zaman pada waktu tersebut atau pada tempat tersebut. Nah, maka dia bermakna fi ya, ditakdirkan adanya huruf fi. Nah, contoh a'jabani darbul yaumi zaidan. Ya, telah membuatku kagum ya darbul yaumi, memukul pada hari ini. Nah, ini darbunya mudhof, al yauminya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaihnya ini berupa apa yaum ini? Nak kira ma'rifat Ustaz. Enggak, maknanya apa? Maknanya apa? Hari ini memukul apa nih? Yaum artinya hari. Kalau hari menunjukkan apa? Zaman. Zaman. Ya, keterangan waktu ya, zorfu zaman. Nah, karena mudhof ilaihnya berupa zorfu zaman, keterangan waktu, maka idhofah di sini bermakna fi, ya kan? Ya, telah membuatku kagum memukul pada hari ini terhadap Zaid. Zaidannya maf'ul bih ya dari darbu masdar yang berfungsi ya. Ayat darbu Zaidin fil yaumi, maknanya itu ada makna fi di sini. Fil yaumi. Wa minu qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhurin. Bagi orang-orang yang mengila ya istri-istri mereka, maka hendaklah ya menunggu nih tarabbusu, ini mudhofnya arba'ati ashhurin, 4 bulan. Nah, 4 bulan menunjukkan makna apa? Zaman waktu. Zaman, waktu. Ya kan? Kalau mudhof ilaihnya berupa zorob, di sini zorob zaman, maka di sini ada makna fi. Ya kan? Itu asalnya yuluna minisaim apa? Tarabbusuhum atau hum ya tarabasun, misalnya fi arba'ati ashhurin. Itu ada makna fi-nya. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah, bal makrul laili wan nahar. Tapi itu adalah tipu daya pada malam dan siang. Nah, makru di sini apa? Makru sebagai mudhofnya ya, al-lailinya sebagai Zaman dengan waktu. mudhof ilaih ya, mudhof Mudhof ilaihnya yaitu berupa zarfu Zorof. zaman Zorof malam. Sehingga di sini maknanya bal makrul lail, maknanya bal makrun fil lail. Yang membuat, nah ini kalau dalam ilmu balago ada sisi pembahasan ilmu balagonya juga. Ya, ini menyandarkan pekerjaan bukan pada pelakunya, pelaku sebenarnya, tapi di sini kepada waktunya. Dalam ilmu balago disebut majas akli, ya majas akli yang alakohnya zamaniyah. Ya, jadi menyandarkan suatu pekerjaan kepada waktu yang sebetulnya kan yang melakukan bukan waktunya. Iya, betul. Makna bal makrul lail itu maknanya bal makrul kufari fil lail, maknanya begitu. Tipu daya siapa? Orang-orang kafir pada waktu malam. Jadi tipu daya malam, maksudnya tipu daya orang-orang kafir pada waktu malam. Nah, ini sisi pembahasan balagonya. Nah, cuma di sini kita membahas mengidofatkan kepada waktu sehingga dia bermakna fi. Kemudian yang berikutnya. Fa'in lam yata'ayyan takdiru bin au fi, kalau tidak tertentu atau wajib ya mentakdirkan, memperkirakan adanya min atau fi ya, fal idofa bermakna lam, maka idofanya bermakna lam li ya.
Nahu hadza gulamu Zaidin, ini adalah budaknya Zaid, wa hadhihi yadu Amrin, ini adalah tangannya Amr, ai gulamun li Zaidin. Ya, jadi makna budaknya Zaid itu maknanya adalah budak milik Zaid. Gulamun li Zaidin menunjukkan makna lam. Ya, begitu juga yadu Amrin, tangannya Amr maknanya yadun li Amrin, tangan milik Amr. Jadi kepemilikan. Ya. Ya, atau selain kepemilikan juga ada yang mirip kepemilikan, sibul milki, ya. Itu misalnya apa? Zimamu khailin misalnya, atau farosin, tali kekang kuda. Ya, itu kan mirip kepemilikan, ya. Ya, karena kuda kan tidak bukan pemilik sebenarnya, tapi mirip, sibul milki. Itu, atau ikhtisos, kekhususan. Ya, misalnya hamdulillahi gitu. Pujian milik Allah, itu ikhtisos, khusus bagi Allah. Nah, kemudian wa asyara biqaulihi, dan berisyarat dengan perkataan ya wahsus awala ila akhirih, ya annal idhofata ala qismain, bahwa idhofah itu ada dua macam, yaitu mahdoh dan ghair mahdoh. Nah, di sini kita belajar ada pembagian idhofah itu ada yang mahdoh, ghair mahdoh. Jadi bukan hanya ibadah aja, ibadah mahdoh, ghair mahdoh. Idhofah juga Iya, ada yang Idofah juga mahdoh ada. dan ghair mahdoh. Secara bahasa mahdoh itu kan murni, ya. Tapi ini menjadi istilah dalam ilmu nahwu. Apa itu idhofah mahdoh dan ghair mahdoh? Fal mahdoh, idhofah mahdoh adalah hiya ghairu idhofatil wasfi, ya al musyabihi lil fi'lil mudhari ila ma'mulihi. Ya, yaitu mengidhofatkan sifat. Ya, mengidhofatkan sifat. Sifat ini nanti bisa berupa isim fa'il, bisa isim maf'ul, ya, bisa sifat musyabahah. Jadi mudhofnya itu berupa isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musyabahah. Itu sifat di sini maksudnya. Wasfil musyabih, yang mirip dengan fi'il mudhari. Ila ma'mulihi, kepada ma'mulnya, itu kepada mudhof ilaihnya. Dia bermakna fi'il mudhari, artinya menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Itu mahdoh. Nah, ghair mahdoh ya sebaliknya, berarti idhofah wasfil madhkur. Mengidhofahkan sifat. Jadi kalau berupa sifat dia disebut ghair mahdoh. Ya, kalau bukan sifat, ya sifat di situ tadi isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, maka disebut mahdoh. Kama sanadkuruhu ba'du, sebagaimana yang akan kami sebutkan setelah ini. Wa hadhihi la tufidul ismal awal takhsisan wala ta'rifan ala ma sanubayinu. Dan ini tidak memberikan faedah makna terhadap isim yang pertama, maksudnya terhadap mudhof, yaitu bermakna taksis, penghususan, wala ta'rif, dan juga tidak bermakna kepada ta'rif. Ya. Kalau yang mahdoh itu maknanya dua, bisa ta'rif, ya, jadi ma'rifah. Kalau diidopatkan kepada ma'rifah, qalamu Zaidin misalnya, ya, pulpennya Zaid, ya. Kalau Zaidnya ma'rifah, maka qalamunya juga jadi ma'rifah. Ini maknanya ta'rif. Berarti bermakna ta'rif, memarifahkan mudhof oleh mudhof ilaih. Kalau diidopatkan kepada ma'rifah. Jadi yang diidopatkan kepada ma'rifah itu kan jadi ma'rifah, kan? Iya, Iya. betul. Nakirah Nah, kemudian yang kedua bermakna tahsis kalau diidopatkan kepada yang nakiro. Misalnya Maksudnya kan? qalamu waladin nakiro. Naam. Qalamunya juga kan tetap nakiro, kan? Kalau Naam. diidopatkan kepada qalamu. Tapi dia bermakna tahsis, artinya
ketika disebut qalamun saja itu kan terlalu sangat umum sekali. Naam. Tetapi kalau disebutkan qalamu waladin, dia ada pengkhususan. Walaupun dia tidak tertentu, tidak ma'rifah, ya kan? Tetapi ada pengkhususan bahwa pulpen itu milik anak laki-laki, bukan milik anak perempuan, bukan milik orang dewasa. Jadi ada pengkhususan kepada waladin, itu tahsis. Oh, Nah, gitu. kalau goir mahdoh itu tidak memberi makna tahsis dan tidak memberi makna ta'rif. Kalau yang goir mahdoh. Ya, nanti akan dijelaskan. Wal mahdo laisat kadzalik, mahdo tidak seperti itu, ya. Wa tufidul ismal awal, nah ini yang tadi saya jelaskan. Ya, dia memberikan faidah kepada isim yang pertama, maksudnya kepada mudhofnya, baik itu tahsis in kanal mudhof ilaih nakiroh, ya. Jadi kalau mudhof ilaihnya nakiroh, misalnya ada gulamu mura'atin, ini ada budaknya seorang perempuan, gulamu saja kan terlalu umum. Nah, sekarang dikhususkan imro'atin, seorang perempuan. Walaupun seorang perempuan ini belum diketahui karena dia nakiroh. Wa ta'rifan, dan memberikan fungsi ma'rifah in kana al-mudhof ilaih ma'rifah, kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, sehingga mudhofnya pun terbawa ma'rifah. Hadza gulamu Zaidin, ini adalah budaknya Zaid. Ini dia sudah ma'rifah. Gitu. Nah, ini yang berikutnya nanti berbicara tentang idofah yang goir mahdoh. Goir mahdoh. Ya, tapi nanti ya kita bahasnya karena memang sudah hampir jam 6 ya. Dicukupkan dulu sampai situ pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Tafadhol bagi bapak-bapak sama ibu-ibu yang mau bertanya kepada Ustaz, persilakan. Izin bertanya, Kang Kafi. Naam, tafadhol Ibu. Ustadz Afwan nggak ini ya, off cam ya. Iya, boleh. Itu mau tanya yang tadi Jabani Dorbul Yaumil apa itu? Zaidan. Zaidan. Yang dorbunya jadi apa ke Jabaninya? Jadi fa'il. Oh. Fa'il. Ni-nya maf'ul bih. Ajaban itulah membuat saya kagum. Apa yang telah membuat saya kagum? Darbu. Fa'il. Oh, jadi ajabaninya dorbunya fa'il, ninya maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, yauminya itu dia mudhof ilaih ke Mudhof ilaih. dorbu. Zaidannya maf'ul bih ke isim fa'il, ke bukan isim fa'il ya, isim masdar itu ya. Masdar. Jadi Zaidannya jadi maf'ul ke masdarnya ya, Tat? Iya, jadi masdarnya itu berfungsi. Naam. Berfungsi seperti fungsinya fi'il yang bisa menjadi amil bagi maf'ul bih. Jadi ada maf'ul bihnya. Karena kan darbu itu walaupun masdar kan bermakna fi'il juga. Iya, naam. Ya, gitu ya. Memukul pada hari ini, memukul kepada siapa? Itu ada makna fi'il, memukul kepada Zaid. Iya, makanya bisa mendatangkan maf'ul ya, Tat? Iya, Zaidan, bisa ya? mendatangkan maf'ul bih. Oh, iya, siap, Tat. Nuhun, Tat. Iya. Jazakillah khairan Ibu Eka atas pertanyaannya. Kemudian di sini ada di chat ya, Ustaz. Idofah yang bermakna pelaku atau maf'ul gimana, Ustaz? Idofah ada juga ya yang bermakna itu, yaitu kalau tadi mudhofnya berupa masdar, ya kan? Nah, dia bisa diidofahkan kepada pelakunya atau kepada maf'ul bihnya. Ada yang bermakna seperti itu. Ya, misalnya hadza khalqullah. Hadza khalqullah, khalqu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Maknanya apa ini? Mengidopatkan masdar kepada apa? Kepada pelaku atau maf'ul bih? Pada pelaku. Fa'il atau kalau antum bilang maf'ul bih, antum musyrik. Ya kan? Karena menciptakan Allah diciptakan Allah bukan maf'ul bih, tetapi fa'il pelakunya.
Ya kan? Jadi ini ciptaan Allah. Jadi mengidopatkan masdar kepada pelaku. Ya, ada lagi yang mengidopatkan masdar kepada objeknya. Ya kan? Misalnya langit akbar ya khalqus sama akbar min khalqin nas. Khalqin nas ya khalqi mudhof nasi mudhof ilaih itu mengidopatkan kepada apa? Maf'ul bihnya. Menciptakan manusia, manusianya objek. Ya kan? Begitu. Jadi ada yang bermakna fa'il dan maf'ul bih tadi seperti yang ditanyakan. Syukur Ustaz dan syukur juga Pak Adi atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi sebelum kami tutup majelis ini. Nanti dikumpulin dulu pertanyaannya di loading dulu Kang Kafi. Nyatet dulu loading dulu ntar ada pertanyaan lagi insya Allah minggu depan. Iya. Ya, Masya Allah. Dan mungkin dicukupkan dulu ya Ustaz ya. Ya. Ya, alhamdulillah kita tutup majelis kali ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.